Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita nikmat jasmani maupun nikmat rohani sehingga kita dapat melakukan pembelajaran ini. Salawat dan salam kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah seperti zaman yang saat ini kita rasakan. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran atau memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Hayya nabda dasanal yaum biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Ia harus berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk interaksi dengan orang lain itu diantaranya adalah jual beli yang sering kita lihat setiap hari. Kebutuhan hidup manusia dikelompokkan dalam dua macam, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia melakukan jual beli. Sejak zaman dahulu, manusia telah melakukan jual beli meskipun dengan cara yang sederhana. Bentuk jual beli pada masa lalu dengan tukar menukar barang yang dibutuhkan atau dikenal dengan istilah barter. Seiring dengan perkembangan daya pikir manusia, bentuk jual beli mengalami perubahan dari sekadar tukar menukar barang menjadi menukar barang dengan alat tukar yang disepakati bersama, yaitu uang. Rasulullah SAW pernah menjadi pedagang yang sukses. Dalam melakukan jual beli, beliau sangat jujur sehingga sangat dipercaya oleh saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah. Kejujuran beliau dalam berdagang justru menarik pembeli untuk membeli barang yang dijual. Banyak sahabat yang mempraktekkan cara beliau berdagang. Di antara sahabat yang berhasil dalam berdagang adalah Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa sekarang, tempat dan cara berjual beli mengalami perubahan. Jual beli yang kita lakukan sehari-hari menggunakan mata uang sebagai alat tukar yang sah. Dengan uang kita dapat membeli barang yang kita perlukan. Namun dalam berbelanja kita harus pandai berhemat. Ingat, Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Oleh karena itu, kita harus berhemat dan menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain yang sebanding. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli, sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik sang penjual. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fikih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari kedua belah pihak. Khalifah Umar bin Khattab sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu fikih karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Di pasar swalayan ataupun mal, para pembeli dapat memilih dan membeli barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual atau yang disebut dengan ijab diwujudkan dalam daftar harga
barang atau label harga pada barang yang dijual. Sedangkan pernyataan pembeli atau disebut qabul berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambilnya. Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Macam-macam jual beli yang diterapkan di masyarakat zaman sekarang diantaranya adalah yang pertama, jual beli barter atau tukar menukar barang dengan barang. Yang kedua, money changer atau pertukaran mata uang. Yang ketiga, jual beli kontan atau langsung dibayar tunai. Yang keempat, jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. Yang kelima, jual beli dengan cara lelang atau ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi. Berbagai macam jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli sesuai ketentuan dan syariatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, wa ahallallahul bai'ah wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jadi, penjual dan pembeli harus sama-sama mendapatkan keuntungan, tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka antar penjual dan pembeli, bukan karena paksaan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka di antara kamu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, an Abi Sa'idil Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antarodin, rawahu Ibnu Majah, yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridhoi. Jadi harus saling meridhoi, tidak ada paksaan ya anak-anak. Harus sama-sama suka, sang pembeli suka dengan barang tersebut, begitu juga dengan penjual. Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu yang pertama mubah atau boleh, merupakan hukum asal jual beli. Yang kedua wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Yang ketiga sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Yang keempat haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Nah, sampai sini anak-anak paham? Saya harap anak-anak dapat memahaminya. Selebihnya dibaca-baca ya anak-anak bukunya. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Hayan tam darsanal yaum bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Wal akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.